Perkenalkan, nama saya Jessica Erin Aryaini dengan NPM 230410100005. Saya dari kelas B, mata kuliah Manajemen Konflik, dan pada hari ini saya akan menjawab soal ETS dari mata kuliah Manajemen Konflik. Soal yang pertama berbunyi, dalam manajemen konflik, kita mengenal the conflict of paradox. Apa yang dimaksud dengan the conflict of paradox? The conflict of paradox atau biasa disebut dengan paradok konflik merujuk pada kondisi di mana konflik dipandang sebagai sesuatu yang secara bersamaan bersifat merusak, namun juga sangat diperlukan bagi perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa demikian? Karena the conflict of paradox mengajarkan bahwa ketiadaan konflik dalam organisasi publik bukanlah tanda keberhasilan, melainkan tanda kematian kreativitas. Tantangan bagi manajer publik adalah bagaimana mengubah energi pertentangan atau energi sebuah konflik menjadi sebuah sintesis kebijakan yang lebih baik, tanpa membiarkan organisasi hancur oleh permusuhan personal. Karena tanpa adanya perlawanan terhadap kebijakan atau terhadap sebuah kebijakan, kita tidak akan pernah mencapai kebijakan yang lebih sempurna. Sehingga kunci dari manajemen publik dalam konteks pengelolaan manajemen konflik itu sendiri bukan lagi tentang menyelesaikan konflik sampai hilang, melainkan kita mengoreksi konflik tersebut dan kita memperbaiki untuk menuju pada level kognitif atau debat ide dan tidak menjatuhkan level dari perdebatan konflik tersebut. Soal yang kedua berbunyi, jelaskan kurva dan berikan contoh terkait kurva di samping dalam perspektif manajemen konflik. Pada soal kedua terdapat sebuah gambar dan pada gambar itu menunjukkan kurva konflik versus kinerja. Dan inti dari grafik ini yaitu bahwa konflik tidak selamanya bersifat buruk. Karena pada gambar tersebut terdapat tingkatan tertentu sehingga konflik justru diperlakukan untuk memacu produktivitas dan juga inovasi dari sebuah perusahaan atau perumusan kebijakan publik. Yang pertama, itu ada gambar kurva dengan zona rendah. Pada tahap ini, tingkat konflik terlalu rendah atau hampir tidak ada, menunjukkan bahwa belum ada konflik dalam gambar tersebut, atau menandakan sebuah organisasi belum menemukan sebuah konflik. Organisasi dengan zona rendah ini cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan, atau bisa dikatakan tidak memiliki kreativitas lebih untuk membuat sebuah perubahan atau inovasi baru. Dengan tanda kutip, pada kondisi ini, karyawan terlihat atau terbaca terlalu nyaman, enggan berpikir atau berbeda pendapat demi menjaga kedamaian atau menghindari dari adanya konflik dan kurangnya sebuah inovasi. Tapi, dari zona rendah ini memiliki dampak. Dampaknya itu yaitu kinerja menjadi rendah karena tidak adanya dorongan untuk mengevaluasi diri atau memperbaiki sesuatu yang seharusnya dapat lebih berinovasi lagi. Sebagai contoh, dalam sebuah tim pemasaran yang selalu menyetujui ide manajer tanpa adanya diskusi, tanpa adanya melihat inovasi di dalam ide tersebut. Karena mereka tidak ingin adanya debat atau juga mereka berusaha untuk menghindari dari yang adanya kritik, sehingga dapat dikatakan inovasi yang mereka berikan itu bersifat monoton, karena tidak adanya revisi ataupun diskusi lebih lanjut mengenai ide yang mereka berikan. Sehingga ide yang mereka jalankan itu tetap menggunakan pola-pola lama yang sudah usang dan tidak efektif lagi di pasar saat ini, atau dapat dikatakan mereka tidak mengikuti perkembangan dari inovasi dari zaman ke zaman. Lalu pada gambar yang kedua itu adalah kurva naik atau berada di puncak. Pada gambar itu dapat dikatakan sebagai zona optimal. Apa itu zona optimal? Pada tahap ini, tingkat konflik berada pada titik keseimbangan yang sehat. Mengapa demikian? Karena pada konflik tersebut terjadi dengan sifat fungsional, artinya
terdapat perbedaan pendapat di arah yang mengarah pada sebuah perdebatan atau terjadinya sebuah konflik dalam organisasi, tapi dalam tanda konteks yang baik. Dan pada kondisi ini, para karyawan atau para pelaku itu memiliki atau adanya perdebatan kritis, namun tetap menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan adanya tantangan ini, maka sebuah inovasi dapat terwujud atau dapat tercipta karena adanya persaingan ide yang sehat di antara anggota tim atau karyawan tersebut. Dan dampaknya, kinerja yang mencapai titik tertinggi atau berada pada kurva tertinggi ini dapat memicu sebuah kreativitas, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan mendorong setiap anggota untuk memberikan hasil terbaik mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah tim pengembangan perangkat lunak sedang mendiskusikan fitur baru untuk mengikuti perkembangan dari zaman sekarang. Namun di dalam situ terjadi sebuah perdebatan yang sengit antara tim desainer yang mengutamakan estetika dan juga tim teknis yang mengutamakan kecepatan sistem. Melalui diskusi tersebut, mereka berhasil menciptakan solusi jalan tengah yang unik, yaitu mungkin aplikasinya dapat terlihat visualnya dengan sangat cantik namun tetap ringan. Sehingga konflik ini justru melahirkan inovasi yang tidak akan muncul jika salah satu pihak langsung menyerah. Dan yang ketiga yaitu kurvanya kembali turun dari bawah ke puncak lalu turun lagi ke bawah. Pada tahap ini disebut dengan zona tinggi. Mengapa demikian? Karena pada tahap ini intensitas konflik sudah melampaui batas toleransi. Konflik tidak lagi berkaitan dengan pekerjaan atau tugas, melainkan sudah masuk ke ranah personal atau emosional, atau dapat dikatakan ini lebih ke dampak negatif. Karena pada kondisi ini terjadi permusuhan terbuka, kurangnya komunikasi, saling sabotase antar rekan kerja, dan tingkat stres yang tinggi di lingkungan pekerjaan atau adanya pressure. Dan dampaknya dari zona tinggi ini, kinerja merosot tajam, energi karyawan habis digunakan untuk berkonflik daripada bekerja. Energi karyawan yang habis ini dapat merusak kerjasama tim dan juga seringkali menyebabkan banyak karyawan yang berbakat memilih untuk keluar karena konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan dengan baik atau tidak dalam lingkungan yang positif. Dan contohnya dapat kita lihat mungkin seperti dalam sebuah perusahaan, dua kepala departemen yang memperebutkan alokasi anggaran tahunan. Konflik ini berubah menjadi dendam, memperkuat alokasi anggaran tahunan masing-masing. Konflik ini berubah menjadi sebuah permasalahan pribadi. Karena misalnya kepala departemen A mulai menahan informasi penting yang dibutuhkan departemen B. Akibatnya, rantai produksi terganggu, tenggat waktu terlewati, dan suasana kantor menjadi sangat tegang, hingga tidak ada staf yang bisa fokus untuk bekerja. Soal yang ketiga, seorang pemimpin harus melakukan intervensi supaya konflik dalam organisasi tetap pada jalurnya. Bagaimana intervensi pemimpin agar konflik tetap pada jalur dan berikan contohnya? Seorang pemimpin melakukan intervensi dengan berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar ketegangan dalam organisasi tetap berada pada level fungsional, yakni fokus pada solusi masalah dan bukan pada serangan personal, sehingga di sini pemimpin dapat sebagai penengah dari konflik yang terjadi. Intervensi ini dilakukan dengan cara menetapkan batasan komunikasi yang tegas, mengarahkan kembali perdebatan yang mulai memanas atau sudah mengarah pada dampak yang negatif. Sehingga di sini pemimpin dapat kembali mengingatkan atau berperan untuk lebih mengarah konflik ini kepada visi besar perusahaan, serta memastikan setiap pihak merasa didengarkan tanpa ada dominasi satu kelompok. Pemimpin yang efektif tidak mematikan perbedaan pendapat, melainkan menyalurkan energi konflik tersebut menjadi diskusi yang lebih produktif dengan cara meminta bukti data dan juga argumen rasional. Sehingga konflik justru menjadi mesin inovasi yang membantu organisasi keluar dari zona nyamannya. Sebagai contoh, ketika terjadi perdebatan sengit antara manajer keuangan dan juga yang ingin memotong biaya operasionalnya dan manajer operasional yang membutuhkan dana tersebut untuk pemeliharaan
dari mesin yang ada dalam perusahaan tersebut. Maka, pemimpin dapat melakukan intervensi dengan menghentikan sementara diskusi jika nada bicara sudah mulai meninggi. Pemimpin kemudian akan menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menjaga kelangsungan produksi jangka panjang dengan biaya seefisien mungkin, bukan memenangkan ego masing-masing. Ia akan meminta kedua manajer tersebut untuk bersama-sama menyusun skala prioritas berdasarkan data kerusakan mesin dan proyeksi arus kas dari pengeluaran atau keuangan tersebut. Sehingga konflik yang tadinya berupa pertentangan kepentingan berubah menjadi kolaborasi untuk mencari titik keseimbangan antara efisiensi dan keandalan atau pemeliharaan dari alat tersebut. Soal yang keempat, jelaskan matriks resolusi konflik dalam organisasi dan berikan contoh kasusnya masing-masing. Dari gambar yang ada, terdapat 5 sikap kooperatif pada gambar tersebut, yaitu bersaing, kerjasama, menghindar, kolaborasi, dan juga kompromistik. Kita mulai dari yang pertama, bersaing. Gaya ini mencerminkan sikap tegas yang tinggi namun rendah dalam kerjasama. Fokus utamanya adalah memenangkan kepentingan pribadi atau organisasi di atas kepentingan pihak lain. Biasanya digunakan dalam situasi darurat atau saat keputusan yang tidak populer, namun benar harus diambil secara tepat. Sebagai contohnya, seorang manajer keamanan memutuskan untuk mengevakuasi seluruh gedung saat alarm kebakaran berbunyi, meskipun tim operasional menolak karena sedang mengejar target produksi. Di sini, manajer bersikap tegas demi keselamatan nyawa tanpa perlu berkompromi dengan keluhan tim operasional. Lalu yang kedua, yaitu kerjasama atau mengakomodasi. Pada gaya ini ditandai dengan sikap kooperatif yang tinggi, tetapi rendah dalam ketegasan. Seseorang yang mengakomodasi bersedia mengabaikan kepentingan sendiri demi memuaskan pihak lain. Biasanya dilakukan untuk menjaga keharmonisan atau karena menyadari bahwa posisi pihak lain lebih besar dari dirinya. Sebagai contoh, seorang pemimpin tim menyetujui usulan bawahannya mengenai desain poster acara. Meskipun ia melihat ide yang berbeda, ia memilih untuk mengakomodasi keinginan bawahannya guna meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan atau kepercayaan diri anggota tim tersebut terhadap proyek yang sedang mereka kerjakan. Lalu, yang selanjutnya adalah menghindar. Menghindar adalah kondisi di mana ketegasan dan kerjasama sama-sama bersifat rendah. Pihak yang terlibat memilih untuk menjauh, menunda, atau tidak menghiraukan konflik sama sekali karena dianggap tidak penting atau karena merasa risikonya lebih besar daripada manfaat penyelesaiannya. Sebagai contoh, 2 orang rekan kerja berdebat tentang pilihan politik pribadi di ruang istirahat. Atasan yang melihat kejadian tersebut memilih untuk tidak ikut campur selama hal itu tidak mengganggu jam kerja karena menganggap isu tersebut bersifat pribadi dan akan mereda dengan sendirinya tanpa harus mempengaruhi kinerja di dalam kantor tersebut. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah gaya ideal yang menggabungkan ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah mencari solusi dan di mana kepentingan semua pihak terpenuhi sepenuhnya melalui integrasi ide-ide yang berbeda. Contohnya, Departemen Penjualan menginginkan stok barang yang melimpah untuk melayani pelanggan secepat mungkin. Sementara, Departemen Keuangan ingin menekan stok untuk menjaga arus kas. Mereka berkolaborasi menggunakan sistem manajemen investasi baru yang memungkinkan pengiriman barang secara cepat sehingga kedua kepentingan tetap terakomodasi. Lalu, yang terakhir adalah kompromistik. Kompromistik yaitu berada di tengah-tengah matriks pada gambar. Kompromi melibatkan tingkat ketegasan dan juga kerjasama yang moderat. Setiap pihak bersedia melepaskan sebagian keinginannya demi mencapai kesepakatan bersama yang cukup memuaskan meski tidak sempurna. Contohnya, 2 manajer berdebat dalam pembagian jam kerja lembur. Karena keterbatasan anggaran, mereka akhirnya bersepakat untuk membagi jatah lembur secara rata, yakni masing-masing tim mendapat 5 jam tambahan per minggu, meskipun awalnya mereka masing-masing meminta 10 jam. Demikian jawaban saya mengenai ETS manajemen konflik. Terima kasih.